Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, tinggal menghitung hari lagi, kita akan kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, yang sangat kita muliakan. Seyogianya ketika kita menerima tamu, kita persiapkan segala sesuatunya. Apalah lagi tamu itu adalah tamu yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati. Dan ini adalah merupakan satu tradisi yang memang selalu kita lakukan. Semua pernak-pernik yang ada di rumah kita bersihkan, kalau perlu tembok yang sudah kotor dicat dan seterusnya. Begitu juga ketika kita akan kedatangan tamu yang mulia itu, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sejak 3 bulan yang lalu, sejak awal bulan Rajab, kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai kepada bulan Ramadan. Akan tetapi tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bersih-bersih. Apa yang kita lakukan? Yaitu membersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Imam Ghazali pernah memberikan petunjuk bagaimana cara kita membersihkan diri ini. Yang pertama yaitu tathhirul zahir anil ahdathi wal akhbath. Yang harus pertama kita lakukan ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, bersihkan diri kita dari najis, kotoran, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian setelah kita bersihkan diri kita dari hadas besar, hadas kecil, dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh dan diri kita, yang berikutnya yaitu tathhirul jawarih anidzunubi wal ma'asi. Bersihkan diri kita dari dosa dan maksiat. Anggota tubuh kita memiliki potensi yang besar untuk melakukan dosa. Mata kita pernah melakukan dosa, tangan kita sering melakukan perbuatan dosa, telinga kita, lisan, kaki, bahkan hati kita seringkali berpotensi melakukan dosa-dosa. Sebelum masuk bulan Ramadan, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh diri kita, oleh anggota tubuh kita. Tathhirul jawarih anidzunubi wal ma'asi, yaitu membersihkan anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang harus dibersihkan adalah tathhirul qulubi anil akhlaqil mazmumah. Membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Setelah badan kita bersih, anggota tubuh kita bersih dari dosa,
Kemudian bersihkan hati kita dari ujub, sombong, takabur, riya, sum'ah, ingin didengar orang, pamer, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa segala-galanya, dendam, benci, marah. Hilangkan sifat-sifat ini. Setelah dihilangkan sifat-sifat akhlakul madhmumah itu, kemudian isilah hati kita dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia, sabar, ikhlas, qanaah, menerima, ya, tawadhu, dan berbagai macam akhlakul karimah untuk mengisi pengganti daripada akhlak-akhlak tercela. Kemudian apabila sudah kita bersihkan diri kita dari segala kotoran, najis dan lain sebagainya, kemudian sudah kita bersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat, setelah itu kita bersihkan hati kita dari segala macam akhlak-akhlak tercela dan kemudian diisi dengan akhlakul karimah. Menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu tathhiru sirri amma siwallah, membersihkan sanubari kita, hati yang terdalam pada diri kita, dari segala sesuatu kecuali semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain kecuali hati kita yang ada adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini sudah kita lakukan langkah-langkah yang diarahkan oleh Imam Al-Ghazali, membersihkan zahir dan batin kita, maka insya Allah kita akan bisa melihat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Kenapa? Karena kita sudah mensucikan dan membersihkan diri kita. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan demikian maka kita akan merasakan betapa nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, betapa bahagianya kita berada di bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Kita itu ingin seluruh bulan, semuanya bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan itu berkumpul semuanya di bulan Ramadan. Wa da'awati mustajabatun, dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rizki kita, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan.